Dan tolong catat kalimat saya. Untuk urusan infak, Anda boleh berbagi bahkan dengan non-muslim. Maka saya dari Rembang ingin mengirimkan sinyal pada kita di Indonesia, kita juga pada dunia, bahwa insya Allah dari sini ada pesan persaudaraan, dari sini ada persiapan Ramadan, dan dari Rembang kita bangkit untuk menghadirkan nilai-nilai keislaman dalam kehidupan masyarakat kita insya Allah. Baik Bapak Ibu sekalian, saya simpulkan, Ramadan adalah pintu surga. Ramadan adalah amalan yang mengantarkan ke surga. Karena itu menjelang Ramadan kita mesti persiapkan, ayo latihan puasa sunnah dari sekarang. Siapkan amalan kurikulum Ramadan. Pertama salat, saya cepat. Kedua, mohon izin, maaf, siapkan interaksi dengan Al-Quran. Dari sekarang disiapkan, ada 3 pilihan. Bisa khatam Quran, silakan perbanyak bacaan. Nabi disebutkan dalam riwayat itu menghatamkan Quran setiap Ramadan. Diikuti oleh sahabat, diikuti oleh tabi'in. Imam Asy-Syafi'i setiap Ramadan 60 kali khatam Quran. Anda Nabi bukan, Rasul bukan, sahabat bukan, tabi'in bukan, imam bukan. Jadi makmum kadang-kadang, gitu kan? Baik, dan Ramadan belum sempat khatamkan Quran. Anda siapa? Baik, kalau sudah khatam, coba siapkan. Kalau tidak mau susah, bagi. Ramadan misal 30 hari, bagi setiap harinya 1 juz. Setiap juz bagi dalam 5 waktu salat. 1 juz 141 ayat di Al-Baqarah. Bagi 5. Bagi 5, 14 ayat. Setiap salat, subuh 14 ayat. Bagi 2. Sebelum subuh 7 ayat, setelah subuh 7 ayat. Akan ringan bacaan Qurannya. Begitu dibaca 7 ayat, nggak sampai 5 menit. 5 menit sebelum selesai salat 5 menit. Setelah salat 5 menit. 10 menit setiap selesai salat. Anda khatam Quran selama Ramadan. Yang kedua, tilawah. Pahami bacaannya. Selama ini baca Quran nggak tahu isinya. Mulai sekarang punya kurikulum. Ramadan saya mau tamatkan tafsir Al-Baqarah. Selama 30 hari. Ayo baca, pahami. Yang ketiga, menghafal Quran. Ayo hatamkan, bacakan, hafalkan. Jadi mulai sekarang bikin kurikulum. Insya Allah selama Ramadan saya 3 juz. Selama Ramadan saya 30 juz. Begitu Anda siapkan, kerjakan. Kita akan praktekkan di bulan Ramadan 30 hari menghafal Quran selama 30 juz. Alhamdulillah ada yang selesai dalam 27 hari. Ada yang 25 hari. Ada yang 20 hari. Saya berharap mudah-mudahan kita semua diridhoi oleh Allah. 30 hari Ramadan ini 30 juz kita hafalkan Quran. 3 cukup dengan amin. Kita siapkan dari sekarang ya. Siapkan mushafnya. Karena itu 30 juz 30 hari saya titipkan lewat Pak Bupati. Setelah acara ini insya Allah kami akan hadiahkan mushaf 30 Pak. 30 eksemplar sebagai pendahuluan. Bulan depan menjelang Ramadan insya Allah kami akan kirimkan 3.000 mushaf. Untuk di Rembang kami serahkan kepada Pak Bupati untuk masyarakat di Rembang yang mudah-mudahan bisa dekat dengan Al-Quran insya Allah. Yang ketiga, infak. Infak, ayo galakkan infak saat Ramadan. Saya ulang, galakkan infak saat Ramadan. Ini amalan sangat besar. Disebutkan dalam riwayat Nabi kalau datang Ramadan tuh banyak berinfak. Infak tuh tidak harus pakai uang Pak. Ada uang silahkan. Kerja dari sekarang, siapkan untuk infak, pos untuk Ramadan. Ingat, setiap rupiahnya itu paling minimal 700 kali lipat. Quran surah kedua ayat 261. Tapi Ramadan kali 10 kali lipat lagi. Ya, setiap rupiahnya. Kalau tidak ada rupiahnya, bisa dengan pakaian, bisa dengan makanan, bisa dengan minuman. Walaupun cuma segelas aqua, itu nilainya tinggi. Bahkan dalam hadis riwayat At-Tirmidzi, Anda berikan pada orang puasa, diminum pada saat buka, saat dia beribadah, pahala orang itu didapatkan oleh Anda tanpa dikurangi sedikit pun. Ayo, karena itu orang tua kita dulu, itu sering pasang air-air di luar itu. Dipasangkan kemudian botol minuman. Ada yang pakai galon. Setiap orang kehausan boleh minum. Menjelang buka dibagikan makanan. Itu sunnah dari Nabi SAW. Dan tolong catat kalimat saya. Untuk urusan infak, Anda boleh berbagi bahkan dengan non-muslim. Awas, hati-hati. Bahkan dengan non-muslim. Barangkali tinggal dengan tetangga, ada yang Kristen, ada yang Hindu, ada yang Buddha. Kalau Anda ingin berinfak, berbagi bahkan makanan, bagikan. Jangan hanya sasar orang Islam. Tetangga Anda ada non-muslim, perhatikan hadis Nabi. Pernah dengar hadis ini? Siapa yang masak makanan, baunya tercium sampai ke tetangganya, maka bagikan tetangganya walaupun cuma hafal tentang kuahnya. Masya Allah. Tapi baca hadisnya dengan sempurna. Maksud hadis itu, kalaupun Anda masak kuahnya saja pun bagi kuahnya. Itu saking tingginya ajaran Islam. Sehingga dia tidak berprasangka buruk pada Anda. Anda masak kuah opor ayam, kuahnya aja isinya singkong. Sampai pada tetangga baunya, dia tidak tahu yang dimasak singkong. Bertanya pada Anda, Masya Allah, masak opor ayam tidak bagi-bagi. Padahal yang dimasak singkong. Jadi ketika Anda bagikan itu, lihat baik-baik.
dalam hadis itu tidak pernah disebutkan kalau tetangga Anda Muslim. Masa? Begitu jadi, antarkan. Begitu diantarkan, tetangga Anda katakan, terima kasih Pak, Jeng terima kasih, Masya Allah. Katakan, bukan terima kasih, ini Allah memerintahkan saya untuk berbagi. Begitu kalimat Allah mengalir di lisan Anda, tembus pada jiwanya, itu akan datang sebab hidayah pada dirinya. Besoknya lagi, bawa lagi buah-buahan, sampaikan. Kok baik sekali, kemarin kirim makanan, sekarang buahnya. Sampaikan, bukan baik, ini Nabi perintahkan saya untuk berbagi. Indah. Hari ketiga, Anda tidak mengantarkan, dia datang ke rumah Anda. Diketok pintu Anda. Begitu diketok, dibuka sudah Assalamualaikum. Assalamualaikum. Terjadi perubahan di lisannya. Kalimat selanjutnya, Pak, apakah Allah dan Nabi belum memerintahkan hari ini ada buah dan nasi? Tidak apa-apa. Silahkan cek. Ini semuanya enak, Pak. Jadi kalau kita berusaha menerapkan ajaran Islam, tenang kehidupan kita. Tuh lihat, banyak pohon tuh sekarang. Kalau pohon ini ada buahnya, dan buah ini kemudian sampai ke tetangganya, ini rambutan nih. Bapak yang punya pohonnya, tapi sebagian buahnya ke tetangga begini. Kata Nabi, hakun mushtarak. Buah ini juga hak bersama dengan tetangga. Jangan biarkan dia minta izin minta pada Anda. Sebelum dia meminta, Anda datangi dia. Katakan padanya, Allah dan Rasul menyampaikan bahwa Bapak kan yang lihat buahnya. Bapak boleh mengambil buahnya walaupun tidak minta izin pada saya. Kok bisa? Aturan dari mana? Dari Pemda? Bukan. Bukan. Aturan dari Nabi SAW. Kata Nabi, saya yang melihat pohonnya, tapi kan Bapak yang lihat buahnya. Masa Bapak yang lihat buahnya, saya yang makan buahnya? Silahkan ambil, kalau ingin tanpa harus minta izin. Indah. Jadi begitu tumbuh, ada buahnya, dia ngambil, Anda ngambil, kehidupan itu akan selalu enak. Luar biasa. Tapi besoknya, ayam Anda main ke rumah dia. Dan dia belum tahu hukum ayam, beda dengan rambutan. Rambutan ke tetangga, bisa diambil, ayam lain. Karena belum tahu hukum, dia ambil. Masya Allah. Sorenya dia datang, terima kasih Pak. Ayamnya enak. Baik ya? Cukup ya? Baik, kalau sudah cukup, ayo kita sambut insya Allah Ramadan dengan hati yang lapang, dengan persiapan yang mantap. Orang-orang Arab, kalau sudah lapang untuk menerima sesuatu, termasuk menerima tamu, tamunya akan datang. Ketika diterima, sudah siap menerimanya. Enak, tenang, persiapan bagus. Maka orang Arab akan katakan marhaban. Marhaban. Kata marhaban dari kata rahiba. Rahiba itu hati yang sudah lapang, siap untuk menerima apapun. Kalau Anda berusaha untuk melapangkan hati sehingga siap menerima apapun, maka ditambah tak di depan kalimat rahibanya. Kalimat yang berubah menjadi tarhib, tarhib, tarhib. Sebelum Ramadan, suka ada istilah tarhib Ramadan. Tarhib Ramadan artinya usaha dengan sungguh-sungguh untuk melapangkan hati, sehingga ketika tamu Ramadan tiba, kita sudah siap menyambutnya dan mengerjakan apa yang diperintahkan. Hari ini adalah tarhib Ramadan. Semoga Allah meridhai apa yang kita pelajari. Bahasannya sudah saya sampaikan, tinggal amalannya kita kerjakan, dan posisikan semua amalan itu sebagai pintu surga yang siap dibentangkan untuk kita kerjakan. Kalau Anda tidak serius Ramadan tahun sekarang, Anda mesti menunggu tahun yang akan datang. Dan berita kurang baiknya, kita belum tentu hidup sampai tahun yang akan datang. Karena itu, mari berlomba-lomba untuk bersemangat menyambut Ramadan, siapkan amalannya, dan semoga Allah meridhai kita semua insya Allah.